Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Kali ini kita masih membicarakan tentang mata pelajaran atau pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah PPKN kelas 7 bagian kedua. Masih bab tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Pembelajaran di sekolah, di rumah, pembelajaran yang memudahkan. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin komentar dulu tentang bagian sebelumnya, bagian pertama. Bapak ingin ucapkan selamat pada kalian yang pada bagian pertama telah menyelesaikan tugas yang pertama, belajar memahami materi dengan permainan kuis teka-teki silang, dan sepertinya kalian mampu menyelesaikan dengan baik. Dan yang kedua, kalian telah menyelesaikan tulisan hasil pengamatan terdapatnya keberagaman di lingkungan keluarga. Jadi sesungguhnya kita sudah mengalami sendiri, menjalani sendiri bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama keluarga itu ternyata di dalamnya terdapat adanya keberagaman. Baik, untuk bagian masih bersama Pak Agus Sudiarso dari SMP 1 Arjasari, Kabupaten Bandung. Ada dua kegiatan pada bagian ini. Selesaikanlah dua kegiatan. Dan sama seperti kegiatan pada bagian pertama. Dan Bapak harap kalian juga masih semangat terus, tetap sehat. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, batasi kerumunan adalah cara-cara yang harus kita lakukan di saat-saat seperti ini. Baik, tugas yang pertama, Bapak mengajak kalian untuk mengenal kembali keberagaman yang ada di dalam daerah kita masing-masing. Tuliskan, jadi nanti kalian menuliskan salah satu jenis tarian tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing. Maka bisa saja nanti judulnya seperti ini, ya. Tarian tradisional yang berasal dari daerahku. Yang intinya nanti berisi tentang jenis tarian yang ada di daerah kalian yang paling populer, ya, yang paling populer, yang masih dipakai oleh masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan juga kalian juga bisa menginformasikan berbagai jenis tarian tradisional dari masing-masing daerah. Untuk lebih jelasnya, contoh formatnya, ya, dalam rangka membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas ini, Bapak berikan contoh format. Silahkan simak tayangan berikut. Ini intinya adalah kalian boleh atau bisa mencari informasi, melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, seniman setempat, atau orang-orang yang kamu anggap memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis tarian atau senian yang ada di daerah kalian. Kemudian hasil tulisan itulah yang kamu nanti tuangkan dalam format yang berikut ini. Jadi ini sengaja gambarkan beraneka ragaman jenis budaya tarian yang tersebar di Indonesia. Bapak ingin kalian juga mengenal kembali tari-tarian tradisional yang mulai dilupakan oleh warganya sendiri.
Demikian juga dengan hari ini, Bapak juga ingin mengharapkan kalian mengenalnya kembali. Formatnya seperti ini. Bisa kalian berikan judul itu, kemudian nama tarian yang paling kamu kenal, dan sejarah singkatnya atau munculnya ide tarian itu asal muasalnya bagaimana. Kalian ceritakan di situ. Kemudian tarian yang kamu pilih yang ada di daerah kalian itu tadi coba kamu gambarkan gerakan-gerakan dasar yang ada dalam tarian tersebut. Bapak yakin bahwa setiap tarian dimanapun ada gerakan-gerakan dasar, urut-urutannya, ada istilah-istilahnya. Nah, nanti kalian tuliskan di sini urutannya. Kemudian juga dalam acara-acara apakah tarian tradisional yang kamu tulis itu biasa dipertunjukkan atau ditampilkan? Apakah dalam acara-acara pesta atau acara-acara panen, acara-acara peringatan tertentu? Tolong nanti di situ kamu tuliskan di poin nomor 3. Kemudian poin nomor 4 ini adalah suatu pernyataan yang fenomena ya, gejala yang terjadi di masyarakat dewasa ini, di mana seiring dengan perkembangan zaman banyak anak-anak muda yang mulai sangat kurang berminat untuk mengenal, mempelajari budaya tradisionalnya sendiri. Dan kadang mereka merasa malu dengan budaya sendiri, dianggap kampungan, ketinggalan zaman. Nah, kemudian juga seiring dengan kemajuan arus informasi global ini yang memungkinkan juga akses berbagai budaya dari negara lain mudah kita dapatkan melalui HP, ini semakin membuat generasi kita seolah-olah tenggelam ya dalam arus itu, bahkan lupa tidak tahu terhadap budaya sendiri. Padahal di negara-negara lain, kalau kalian cermati dalam berbagai informasi, banyak mereka bahkan artis-artis dunia juga menggunakan konten ya, menggunakan budaya kita untuk acara-acara promosi event, kegiatan-kegiatan internasional mereka, dan menambah keren ya. Sementara kita merasa kecolongan. Kadang-kadang kita misalnya ada negara tetangga yang mengklaim suatu budaya Indonesia, kita marah-marah. Boleh saja kita marah, namun pertanyaannya adalah kenapa marah? Apakah kamu selama ini sudah menghargai budayanya sendiri? Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Jadi dari permasalahan itulah kemudian Bapak memberikan pendapat pada kalian, apakah pernyataan yang tentang semakin lemahnya, menyedihkannya generasi muda terhadap penghargaannya terhadap budaya itu adalah suatu pernyataan yang bisa dibenarkan. Kalau benar, alasannya apa? Kalau salah atau tidak benar, itu berikan alasan yang mendukungnya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya atau tugas berikutnya yang 5 ini adalah mengapa generasi muda tidak menyukai ya budaya tradisi mereka masing-masing. Coba kalian tuangkan alasan-alasan menurut pandangan kalian. Dan yang terakhir adalah apa usulan yang bisa kalian sampaikan agar budaya tarian tradisional kita ini bisa eksis ya, bisa bersaing dengan budaya-budaya asing, sehingga sekarang ini sepertinya kita tenggelam oleh, kalau dulu ada tarian atau dansa dari Korea yang sekarang ada TikTokan dan sebagainya, adalah contoh-contoh bagaimana
budaya-budaya asing telah ikut mewarnai bahkan mengambil alih dari budaya setempat. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, kalian menuliskan juga tentang kali ini tentang mengenal kembali peralatan tradisional yang ada di daerah kalian masing-masing. Makanya bisa berikan judul seperti ini, mengenal peralatan tradisional daerahku. Intinya juga tulisan ini menggambarkan tentang peralatan-peralatan yang ada di daerah kalian masing-masing. Untuk lebih jelasnya, formatnya sebelumnya ini Bapak tampilkan berbagai peralatan tradisional yang ada di daerah, berbagai daerah, mulai dari peralatan untuk pertanian, bidang pertanian ya, kemudian juga ada untuk peralatan bangunan, membangun rumah, pertukangan ya, kemudian juga ada peralatan untuk memasak ya, alat-alat memasak. Ini setiap daerah Bapak yakin punya peralatan. Kemudian tuliskan dalam pendahuluannya bahwa peralatan-peralatan yang ada di daerah kalian itu apakah masih dipakai atau tidak sampai saat ini atau sudah mulai digantikan. Kemudian berbagai macam jenis peralatan, bisa peralatan pertukangan masih ada nggak, nama-namanya apa. Kemudian peralatan pertanian, kolom ketiga, baris ketiga adalah masak memasak, contohnya apa saja, nama-namanya sebutkan. Kemudian yang keempat, peralatan lainnya yang khas di daerah kalian masing. Jadi yang terakhir adalah apa saran pendapat kalian agar alat-alat tradisional itu bisa eksis kembali, bisa, tentu ini harus dibutuhkan kreativitas. Kira-kira bisa nggak menurut kalian bahwa alat-alat tradisional itu bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat kita sehari-hari? Dan jangan lupa peralatan-peralatan tradisional itu justru kadang-kadang lebih sehat. Ingat itu, coba cermati, tolong kalian tulis. Demikianlah tugas untuk bagian kedua ini. Bisa kalian selesaikan dalam 1 minggu ke depan ya. Setelah selesai tentu aja kalian kumpulkan pada kalian. Terima kasih, salam sehat. Semoga kalian selalu semangat. Teruslah berkarya di saat kita belajar di rumah. Pandemi bukan berarti kita harus berhenti untuk berinovasi dan belajar. Sukses selalu pada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.